Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Ketika cinta berlabuh, part 5 tamat. Sabrina otomatis menoleh ke Karen. Beruntung temannya itu belum melihat ke sana. Dompet gue ketinggalan di ruang makan, dong? Sabrina memekik tiba-tiba, berusaha nampak meyakinkan. Karen menaikkan kedua alis. Serius? Ya udah, ayo dicari dulu. Sabrina menoleh sekilas ke kasur, menghadap Karen yang sudah terlelap duluan, terbungkus selimut tebal sampai sebatas bahu. Padahal tadi, sebelum Sabrina pergi mandi, temannya satu itu juga mengeluh susah tidur. Entah apa yang akhirnya dia lakukan, sehingga saat Sabrina keluar dari kamar mandi, dia sudah berenang duluan ke kolam mimpi. Sabrina duduk di sofa, mengeringkan rambut sambil mengecek HP. Menyebalkan. Zane tidak menghubunginya sama sekali seharian ini. Karena Sabrina sibuk di backstage, dia juga tidak sempat melihat lelaki itu saat rehearsal dinner tadi. Sungguh miris memang, pacaran beda kasta. Di saat dia sedang banting tulang mengumpulkan serpihan rupiah untuk bertahan hidup, pacarnya malah enak-enakan menikmati caviar dan champagne di ballroom hotel bintang 5. Kalau tidak sedang kasmaran dan otaknya sulit mencerna logika, mungkin dia sudah melambaikan tangan. Balik kanan ke pelukan Bimo. Setelah merasa rambutnya cukup kering, perempuan itu merebahkan diri di sofa. Memandang langit-langit. Sebenarnya badannya cukup lelah, karena seharian mondar-mandir dan jadi tidak nafsu makan meski menu yang dihidangkan seharian ini hampir tidak pernah dia cicipi seumur hidup. Tapi anehnya dia tidak kunjung mengantuk. Rasanya seperti habis minum kopi, meski tentu saja dia tidak sempat ngopi santai hari ini saking hektiknya. Dia merasa ansius sejak melihat Jeff di depan lift tadi. Dia merasa terlalu gundah, terlalu ingin tahu. Ternyata bukan Ibel dan bukan Rachel yang menjadi kekasih Jeff. Semua tebakannya salah. Jadi, Rachel kemungkinan besar hanyalah salah satu perempuan teman baik adiknya yang kebetulan menyukainya dan Jeff tolak. Sementara Ibel mungkin hanya seseorang yang dikenal karena urusan pekerjaan. Itu hipotesis paling masuk akal untuk saat ini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya tentang dia dan Zane akan menjadi ipar meski mereka tetap bisa menikah. Itu pun kalau perasaan mereka berdua nantinya tidak berubah. Sabrina sungguh tergelitik ingin menanyai kakaknya, dari mana dia mengenal Jeffrey Abram? Tapi kalau ternyata Ibel justru salah fokus dan menanyainya balik, mengapa dirinya penasaran, Sabrina belum ingin menjelaskan hubungannya dengan Zane. Nanti dia bisa habis dibully. Karena Ibel tahunya dia membenci Zane setengah mati. Sabrina memperhatikan Karen yang napasnya naik turun dengan teratur. Pules abis. Kayak bayi kekenyangan setelah dikasih susu. Sabrina lalu berjalan mendekati lemari untuk berpakaian, mencomot dompet dan ponsel di meja, kemudian keluar. Besok adalah hari H pernikahan. Tampang semeringah Ucuplah yang menyambut Sabrina pagi-pagi saat tiba di halaman depan kantor, hari pertama masuk kerja sepulang dari Sydney. Pasti lo nungguin oleh-oleh, ya? Sabrina membuka kaca jendelanya. Ucup cuma meringis. Sabrina segera turun dan melemparkan kunci mobilnya. Ada di bagasi. Tolong bawain masuk semuanya, ya? Ucup manggut-manggut, sementara Sabrina langsung berlari ke dalam karena sudah sedari tadi menahan pipis. Belum ada siapa-siapa di kantor. Seperti biasa,
bahkan setelah dia keluar dari kamar mandi. "Bang Zane tadi kesini?" tanyanya sambil merapikan kuciran. "Hari ini hingga 3 hari mendatang, ada MT untuk karyawan restoran Bang Hotman di Bogor. Dan semalam Zane mengabari akan ikut ke sana." "Iya, paling 10 menit sebelum Mbak datang tadi. Berangkat dari sini bertiga sama Mas Gusti, Mbak Timothy." Sabrina cuma mengangguk kecil, dan pada saat yang bersamaan, trio Junet Karen Akmal berjalan memasuki lobi sambil ngerumpi. Ada yang LDR Jakarta Bogor, nih." Akmal langsung mulai, dan segera disahuti oleh Junet. "Lihat aja, ditinggal pacar, entar jablainya kumat lagi, pasti." Anehnya malah Ucup yang merasa malu mendengar olok-olokan itu, bukan Sabrina. Segera saja dia sok sibuk membongkar kardus yang diangkatnya dari bagasi Sabrina tadi. "Ngata-ngatain gue sekali lagi, gak gue traktir makan lagi lo pada." Sabrina melotot. Diancam begitu, yang lain malah ngakak. "Mau gak makan sebulan lo, sok-sokan raktir-naktir lagi?" Junet berkata ketus. "Kita udah klarifikasi langsung ke bos, dan katanya semua transaksi pakai kartu kreditnya di Sydney kemarin langsung potong gaji. Nyahok dah lo. Pacar sih pacar. Urusan duit lain lagi." Sabrina balas mendengus, yakin Zane hanya bercanda. Ya kali, Zane tega membiarkannya mati kelaparan? Ya udah, serah. Nanti jangan pada ngiri kalau gue pergi makan sama Ucup doang. Jangan mau, Kap. Nanti Elo diseret-seret, ikut kepotong gaji gara-gara makan sekali doang. Karena Karen sedang PMS dan libur minum kopi, Sabrina terpaksa pergi membeli kopi sendirian. Meski dia sebenarnya tidak suka kopi, apalagi yang pahit, kali ini dia tidak ada pilihan lain. Suasana kantor sedang tidak asyik karena sepi. Tidak ada Timothy si biang gosip. Tidak ada Zane yang bisa diganggu saat sedang bosan dan mengantuk. Ternyata masuk juga loh. Kirain belum sembuh, ujar Sabrina begitu memasuki coffee shop dan melihat Rachel berdiri di balik counter. "Emang gue sakit apa?" Rachel menjawab sambil lalu, sibuk memakai sarung tangan latex. "Broken heart." Sabrina sengaja memelankan nada bicaranya agar tidak terdengar karyawan dan pengunjung lain. Rachel mendengus, tahu pasti apa yang dimaksud perempuan di hadapannya itu. Sabrina mesem. "Mau ngambil kopi gue, nih?" "Kopi apaan?" "Jangan berlagak pikun, deh. Gue udah bayar 10 cup. "Oh, kopi yang udah bikin lo melarat itu?" Rachel mencibir. "Vi, karena harga kopi gue naik semua, lo cuma dapat 8 cup karena batu diambil sekarang." "Lah? Jangan drama, deh. Gue lihat lo udah mulai dinafkahi sekarang." Sabrina memutar bola mata, menerima cup americanonya dengan kesal. "Oh iya, satu lagi." Rachel berbisik. "Jangan pasang tampang nyebelin di depan gue. Ingat, gue yang kasih Zane buat lo. Jangan sampai gue ambil lagi kalau mood gue jelek." Sorenya, Sabrina menyatroni rumah kakaknya. Kali ini minus Milo karena dia langsung mampir sepulang dari kantor. Mau pergi lagi? Cewek itu cemberut melihat Ibel berpakaian rapi. Lebih rapi ketimbang pakaian yang biasa dikenakannya untuk pergi kondangan. "Perasaan tiap gue kesini, lo selalu pergi-pergi." "Elo sih, gak bikin janji dulu. Gue tuh orang sibuk. Timbang sibuk pacaran aja. Daripada Elo, gak laku-laku." Sabrina mingkem. Belum tahu aja kakaknya, kalau dia sudah berhasil menggaet bos di kantornya sendiri.
Apalah gue ini, cuma anak kedua yang jatah pesonanya keserap elo semua. Gue nggak kebagian apa-apa. Sabrina berlagak merendah. Ibel hanya terkikik geli, sambil memasang sepatu di kakinya yang jenjang dan semulus kaki meja. Ini gue beneran pergi cuma bentar. Gak mau nungguin? Nanti gue beliin makan. Ogah, mending gue nyalon facial. Biar rada beningan dikit. Biar ada yang nyantol ama gue. Dan tak lama kemudian sebuah mobil berhenti di depan rumah. Sabrina melirik sekilas dari kaca jendela. Mobil yang sama dengan yang dulu pernah menjemput kakaknya. Sumpah ya, gue penasaran siapa cowok tajir yang mau-maunya pacaran sama lo. Ibel cuma ngakak. Makanya, lo jangan kerja di yo kecil-kecilan gitu. Klien lo pasangan mau married semua. Jadi susah dapet pacar kan lo? Mending ngelamar di tempat gue. I'll think about it. Sahut Sabrina ngasal, terpaksa bersiap pulang juga. Baru juga nggak ketemu sehari, dia sudah rindu pada Zane. Bagaimana kalau dia membawa Milo ke apartemennya saja? Sekalian latihan menjadi istri yang baik, nungguin suami pulang kerja sambil masak makanan enak? Sabrina galau karena yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Tidak ada telepon, tidak ada pesan balasan, padahal hari sudah larut. Dan masakannya sudah siap sejak tadi. Sudah dingin, malah. Emang ya, people dite cange asili. Kebiasaan Zane mengabaikan HP nggak hilang-hilang dari dulu. Bahkan selama Sabrina bekerja dengannya, hanya dalam beberapa bulan, Sabrina sudah berulang kali kebagian peran penting memugut HP-nya yang ketinggalan di sembarang tempat. Papimu nggak lagi kepincut janda kembang di pinggir jalan, kan ya? Sabrina tiba-tiba merasa cemas. Milo tidak menyahut, asyik menjilati susu yang baru dituangkan ke tempat minumnya. Rese emang tuh orang. Padahal Mami nggak pernah nyuekin dia tiap ngirim pesan atau nelepon, kecuali kalau udah ketiduran. Ini masa gue kalah prioritas sama Bang Hotman? Sabrina menuangkan sisa susu di gelasnya ke mangkuk Milo, kemudian bangkit berdiri dari bar stol yang didudukinya. Abisin. Terus bobo. Jangan berisik, apalagi gangguin Mami kalau Papi udah pulang nanti, ya? Bye. Sabrina melangkah ke kamar Zane dan menutup pintunya, lalu merebahkan diri di kasur. Tapi wangi pengharum kamar malah membuatnya makin kangen pada sang tuan rumah. Jadi pengen cepat-cepat dihalalin biar dia bisa tinggal di situ selamanya. Penyakit bucinnya memang sudah tidak tertolong. Mau bagaimana lagi? Bau makanan langsung tercium begitu Zane membuka pintu rumahnya. Dan dugaannya langsung terbukti begitu melihat sepasang sepatu Sabrina nangkring di rak belakang pintu. Namun saat dia turun, tidak ada suara yang terdengar. Hanya ada Milo yang ketiduran di bawah meja dapur, dekat tempat makanannya, mengeluarkan suara dengkuran halus. Zane melangkah menuju kamarnya, membuka pintunya perlahan, dan melongokkan kepala ke dalam. Benar saja, Sabrina sudah tidur di atas kasurnya. Zane menghampirinya pelan, berusaha agar langkahnya tidak mengeluarkan suara. Bahkan dia meletakkan tasnya di sofa hati-hati sekali, takut membangunkan, lalu dia duduk di sisinya, di tepi kasur. Perempuan itu masih mengenakan kemeja dan celana bahan. Kemungkinan besar dia langsung menuju kemari sepulang kerja. Dan itu artinya dia sudah menunggu lama. Dan sudah pasti moodnya sedang tidak baik. Zane menyibakkan anak rambut dari wajah yang paling dia suka semuka bumi itu, yang malam ini terlihat agak kacau dengan sisa-sisa make up tadi pagi. Padahal Zane sudah sering bilang kalau dia lebih enak dilihat tanpa make up. Tapi dia tidak percaya.
Dan sepasang mata di hadapannya itu tiba-tiba membeliak lebar-lebar, membuat jantung Zane nyaris copot karena kaget. Kenapa ngelihatin gue kayak gitu? Sesuka itu sama muka gue? Sabrina manyun, menanyainya dengan nada sengak. Suara bel membuat Zane yang memang belum lelap jadi terbangun lagi. Aneh, karena sekarang pasti sudah malam sekali. Dia jarang menerima tamu. Selain Sabrina, paling hanya Rachel yang datang. Atau Gusti kalau ada maunya, tapi Gusti jelas nggak akan datang mendadak. Lelaki itu menegakkan sedikit kepalanya untuk melirik jam di nakas. Benar, sudah nyaris tengah malam. Sabrina yang berada di pelukannya jelas jadi ikut menggeliat karena pergerakannya barusan. Shit. Tamu nggak tahu diri. Mentang-mentang Zane belum married, dikiranya dia kurang kerjaan kalau malam-malam begini. Seenak jidat, datang nggak pakai janji. Perlahan-lahan dia tarik lengannya dari belakang kepala Sabrina, juga dia lepaskan lengan perempuan itu yang melingkari pinggangnya. Sabrina menggeliat lagi. Zane ekstra berhati-hati agar tidak sampai membangunkan pacarnya yang sudah rese sekali malam ini, karena dia sudah tidak punya energi untuk meladeninya. Kemudian dia keluar dengan langkah perlahan. Tak lupa mencomot celana dan kaos yang tadi dia sampirkan ke punggung sofa dan memakainya sambil berjalan menuju pintu. Shit. Shit. Demi Tuhan. Shit. Begitu daun pintu dia kuakan, Gusti dan sekitar setengah lusin teman-temannya sudah berdiri di hadapannya. Nampak semeringah. Tanpa dosa. Termasuk Ehsan, Mel, dan Bimo. Shit. Kenapa bisa pas sekali? Dia bahkan belum sempat membereskan jejak-jejak Sabrina dari rumahnya saking tidak kepikiran siapa tamunya. Meski jelas teman-temannya tidak akan kepikiran Sabrina lah yang sedang terlelap di kasurnya sekarang hanya dengan sekali melihat sepatunya dirak, mau tidak mau jantung Zane jadi bertalu-talu karena panik dan khawatir. Meskipun dalam hal ini sebenarnya dia juga tidak bersalah, karena tidak sedang merebut Sabrina dari siapapun. Tapi tetap saja, dia merasa tidak enak hati dan belum siap hubungannya terbongkar di depan Bimo. Di depan yang lain. Kita nggak disuruh masuk, bos. Gusti menyadarkan Zane dari lamunannya. Sumpah, kalau nggak ada CCTV dan nggak di depan teman-temannya yang lain mungkin Zane sudah menonjok mukanya. Zane lalu membuka pintunya lebar-lebar, tanpa sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Pindah ke sini gak kabar-kabar, bro? Tahu gitu gue sering mampir, deh. Endra menepuk bahunya sambil melepas sepatu, dan kontan saja mata pria itu terpaku pada stiletto Sabrina yang terpampang di depan mata. Ah, iya. Belum lama, soalnya. Zane sengaja mendorong punggungnya supaya segera berlalu dari belakang pintu. Zane menutup pintu, mendorong pelan pundak Sabrina dan mendudukkan wanita itu di pinggir kasur, sementara dirinya sendiri memilih setengah duduk menghadap pacarnya di sandaran sofa. Kedua tangannya menopang bahunya sendiri yang sudah melemas di kanan kiri. Hopeless. Kenapa pula semuanya bisa pas banget? Kegap membawa pulang cewek sih bukan masalah besar bagi teman-temannya. Hampir semuanya pernah. Tapi beda urusan kalau ceweknya itu mantan Bimo yang beberapa bulan lalu masih mereka bicarakan di coffee shop Ehsan. Dan jelas-jelas Bimo sudah mengikrarkan bahwa dirinya masih menaruh harapan pada Sabrina. Dan beda urusan juga kalau cewek itu adalah staf di kantornya sendiri. Dan terutama sekali, jelas beda kalau tiba-tiba cewek itu muncul di depan seluruh teman-temannya dengan penampilan seperti ini. Zane menelan ludah. Gemas. Bingung. Campur aduk. Sabrina balas memandangnya dengan sama bingungnya. Zane jadi tidak tahu harus mengutuk siapa saat ini. Kenapa Gusti kesini bawa banyak orang?
Akhirnya wanita itu membuka suara. Zane mendesah pelan. Itu juga yang pengen gue tanyain ke dia. SAB. Kalian berantem? Terus dia ngerjain Elo? I wish I could answer your question. Terus kenapa nggak ngasih tahu gue kalau ada tamu di luar? Tahu gitu gue diem aja di kamar. Ngambil minumnya nungguin mereka balik. Zane mengatupkan rahang. Menghela napas. Andai Sabrina tahu betapa liarnya teman-temannya. Nggak bisa diatur semua. Seliar Junet, tapi lebih parah lagi. Junet versi suara dijantan-jantanin dengan muka jauh lebih pas-pasan. Mereka baru banget dateng, langsung rusuh banget gitu. Gue nggak sempet kemana-mana, takut mereka udah keliaran kesini duluan. Sabrina mendesah pelan, yang saking menggemaskannya membuat Zane ingin mengunci saja pintu kamar, membawanya naik lagi ke kasur, memeluknya sampai pagi, dan mengabaikan teman-temannya di luar sana. Bodoh amat. Siapa suruh mereka datang gak kabar-kabar dulu? Tapi gak bisa. Malah repot nanti urusannya kalau mereka gak segera disuruh pulang. Apalagi besok masih hari kerja. Dia butuh istirahat. Dan jelas dia gak mau mereka bertemu Sabrina lagi besok pagi seandainya pada nekat gak mau pulang meski sudah diabaikan. Sabrina merenung sesaat. But there is no problem, right? Tanyanya. Oke, abaikan fakta bahwa mereka datang di waktu yang gak tepat. But that's it. Gak ada yang perlu dipermasalahkan, kan? Zane tertawa suram. Karena tidak mungkin dirinya memberitahukan pada pacarnya itu bahwa mantannya yang tidak lain tidak bukan adalah sahabat Zane sendiri, masih menaruh hati padanya. Zane tidak mungkin memberitahukan pada Sabrina bahwa selama ini dia tutup mata, menikung gebetan teman sendiri. Or are you worried about your reputation for bringing a woman home? Sabrina lalu menanyakan kemungkinan lain. Zane menggeleng. Of course not. It's up to me to invite Anyone to my own house. Besides, they should possibly think it was that holy. Sabrina tiba di kantor dengan mata merah karena kurang tidur, gara-gara teman-teman Zane berisik hingga pagi, dan biarpun sudah menyumpal telinga dengan bantal, dia tetap tidak bisa tidur. Sialnya lagi, mereka belum pulang juga hingga dia bangun tadi Pahamilgi, dan malah menawarkan diri untuk menumpang sarapan sekalian, termasuk Bimo. Forgot Esake, sejak kapan Bimo jadi sekasta dengan yang lain, ikut-ikutan numpang makan di rumah orang? Sudah begitu, pokok pembahasan sepanjang waktu sarapan adalah betapa liciknya Sabrina, menggunakan mantan untuk memanas-manasi Zane. What the hell? Bisa-bisanya malah Sabrina yang dijadikan bulan-bulanan, bukan Zane. Paling banter, sang tuan rumah hanya diprotes karena sudah jadian setahun, tapi nggak bilang-bilang. Setahun yang lalu, yang ada Sabrina masih kelimpunan ngejar-ngejar dosen pembimbing. Mana sempat pacaran? KCK. Kalau nggak ingat kredit card Zane masih nangkring cantik di dompetnya, sudah pasti dia jawar itu cowok di depan yang lain. Dan sudah pasti dia jelaskan seluruh kebenarannya pada mereka. Lesu amat, Bu. Hari gajian, nih. Junet dengan tampang brengsek dan sok cakepnya langsung menyambut di pagi yang tidak cerah itu, di lobi kantor. Apa jangan-jangan gaji lo minus, kepotong ama utang kredit card? Sabrina mendengus. Sot. Karen, yang pagi-pagi sudah ada di pantry, langsung melongokkan kepala begitu mendengar suara temannya. Kenapa lo? Diputus ama si bos? Baru juga jadian. Sabrina hanya menghela napas, menjatuhkan diri di sofa. Tidak ingin menanggapi. Sudah lelah diceng-cengin. Hari ini ada agenda penting gak, sih? Gak enak badan gue.
Kan nanti lo ketemuan sama klien. Karen menyahut dari dalam pantry, diiringi suara air mengalir dari dispenser. Sabrina berpikir sejenak. Weddingnya Faiz Ferial masih minggu depan, dan sebenarnya persiapannya sudah beres. Minggu ini dia hanya perlu mempersiapkan briefing tim, dan tentu saja beberapa kali pertemuan dengan sang klien. Sumpah, hari ini? Iya, kan? Sabrina segera membuka kalender di ponselnya. Memang benar, di memo hari ini ada pertemuan dengan Bimo. Perempuan itu speechless. Kenapa sih? Paling Bimo lagi kan yang wakilin? Karen keluar dengan sepiring brownies dan segelas air putih, menawarkannya pada teman-teman yang tumben-tumbenan pada nolak, lalu berjalan ke front desk dan duduk di sana. Hari ini dia yang menggantikan Timothy. Sabrina menelan ludah sambil mematikan kembali layar ponselnya, menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Lunglai. Justru karena Bimo yang mewakili, dia jadi makin tidak bersemangat. Dia masih merasa tidak enak hati karena motifnya membawa Bimo ke rumah Zane dulu ketahuan, ya meskipun cerita yang beredar tidak 100% benar. Dan meskipun saat di rumah Zane tadi, lelaki itu nampak biasa saja, tapi isi hati orang siapa yang tahu? Kalau Sabrina jadi dia, sudah pasti merasa kesal sekali. Apalagi dengar-dengar, lelaki itu sempat ingin mengajak balikan. Hei, kenapa Sabrina tidak peka sekali, sih? Sekarang dia jadi sedikit merasa bersalah. Pantas saja Zane menyembunyikannya dari teman-temannya. Jelas-jelas tahu temannya masih berharap, Sabrina tetap digasak juga. Kalau lo mager berangkat sendirian, ajakin Mbak Is noh. Kasian dia di atas sendirian. Sabrina melotot. Ogah, ya serunya dengan suara berbisik, takut yang namanya disebut-sebut mendengarnya, kalau ternyata orangnya sudah tiba. Berangkat dengan Mbak Is, sudah pasti bakal lebih ribet dan lebih lama, meski kemungkinan ngobrol masalah pribadi dengan Bimo bisa hilang 100%. Tapi tetap nggak sebanding, lah. Mending dia pergi sendiri kemana-mana. Lalu Akmal muncul dan langsung duduk di sebelah Sabrina. Sabrina berbinar-binar. Serasa ketemu dewa penolong. Mal, nanti siang temenin gue ketemu klien, yuk? Sabrina bergelayut manja ke lengannya, sebelum akhirnya tubuhnya didorong menjauh. Apaan sih, SAB? Jangan nempel-nempel dong. Masih pagi nih, gerah. Hei, jahat aat. Sabrina cemberut, merasa ditolak mentah-mentah. Nggak inget, pas awal-awal kerja di sini, yang mau nemenin lo gue doang? Nggak kebalik? Elo yang rasa terintimidasi sama Karen Timothy, jadi cuma berani ngedeketin gue karena kita temen seangkatan? Sabrina manyun. Dia sendiri sudah tidak ingat kejadian sebenarnya. Meski memang benar, dulu Karen dan Timothy menyebalkan sekali, sok eksklusif, sementara Mbak Is juga nggak asyik karena terlalu serius dan menjaga wibawa. Kepala gue sakit, nih, Mal. Semalam nggak bisa tidur. Akhirnya Sabrina ngeles, tapi nggak bohong. Iya tapi nggak perlu nempel-nempel juga, kali. Akmal meluruskan posisi duduk Sabrina, lalu dengan enggan mulai memijat belakang lehernya. Ketemu klien yang mana, sih? Repot gue kayaknya siang ini. Sebelum Sabrina sempat menjawab, ponsel di tangannya berkedip-kedip. Pesan masuk. Dari kakaknya. Segera dia baca. Ibel. Entar malam kosongin jadwal. Makan sama gue. Sabrina. Sama doi lo. Ibel. Ya. Sabrina. Oke.
Lalu dia menoleh ke Karen yang kepalanya menghilang di balik monitor PC front desk. "Beb, pulang kantor nyalon yuk? Gue mau dikenalin ke calon ipar, nih. Biar rada presentable dikit." "Buset, baru gajian udah mau dihabisin aja?" Akmal berdecak-decak. Mentang-mentang kalau tanggal tua udah ada yang bisa diporotin. Sabrina celingukan di lobi Lipo Mall Kemang, mencari-cari sosok sang kakak yang sore ini lumayan menjengkelkan. Mereka batal makan malam, jadinya makan sore, pulang kerja teng. Nggak perlu mandi, nggak perlu nyalon, biar nggak ngaret. Dan ternyata makannya di tempat murmer pula. Kurang nyebelin gimana coba? Ini sebenarnya mau ketemu calon ipar apa temen ngerumpi? Sabrina sampai heran sendiri saking gak ada spesial-spesialnya. Dan karena pakaian kerjanya gak banget dipakai ngemal, akhirnya dia nekat juga mampir ke rumah Karen yang lokasinya lebih dekat. Numpang mandi kilat, sekalian pinjam baju. Setidaknya baju branded Karen akan sedikit menyelamatkan penampilannya, meski jelas gak sempat make up. Paling gak, penampilannya dan penampilan Ibel gak akan jomplang-jomplang amat. SAB. Ibel yang baru keluar dari sebuah toko pakaian dengan ponsel di telinga melambai-lambai ke arahnya. Sabrina mendengus, segera berjalan menghampiri. "Mana cowok lo?" tanyanya langsung, sudah mulai haus untuk bermanis-manis. "Belum dateng, lah. Ya kali gue suruh dia nungguin lo." Sabrina manyun, menghela napas, langsung memimpin jalan ke food center. "Cowok lo ini ABG apa gimana, sih? Ngajak ketemuan di mall banget." "Gue yang ngajak ke sini. Because gue bilang harus nyesuaiin sama gaya hidup lo, ketimbang lo ngabisin duit buat beli baju baru dan nyalon cuma buat pergi makan doang." "Nice." Sabrina mencibir. Sungguh kakak yang sangat mengayomi adiknya. Karena food centernya ramai, mereka pilih berpencar. Ibel mencari meja kosong, sementara Sabrina berkeliling melihat-lihat. Biar bisa memberi rekomendasi menu, kalau si calon abang ipar tiba nanti. Sementara ini, dia hanya perlu membeli minuman dingin untuk meredakan dahaga. Tak lama kemudian dia menghampiri meja Ibel dengan 2 cup bubble tea. "Tell me about his name." Perempuan itu duduk di seberang sang kakak, sambil mengaduk-aduk cairan gula merah yang mengendap di bagian bawah cup minumannya. "Roger." Ibel menjawab santai, sambil mulai minum juga. "Ganteng? Lihat aja ntar." Sabrina manyun, menyeruput minumannya dengan sabar. Dalam hati bersyukur karena Ibel mencari gara-garanya setelah dia punya pacar. Coba kalau pas Sabrina masih jomblo dulu, mungkin itu cewek sudah kena cakar mukanya. Sekarang-sekarang ini mood Sabrina memang cenderung stabil. Hampir senang terus. Maklum, nafkahnya tercukupi lahir batin. Tiba-tiba Ibel bergidik, sambil mengalihkan pandangan dari arah eskalator di belakang Sabrina. "Paan?" Sabrina menoleh ke tempat yang tadi dilihat kakaknya, kemudian tersenyum geli, sementara Ibel langsung kelihatan menahan jijik. ABG zaman sekarang. Pacaran nggak tahu tempat. Kan kasihan anak kecil yang lihat, jadi sakit mata. Ibel ngomel. Zane baru saja duduk di kursi teras ketika mendengar suara mobil butut Sabrina di kejauhan. Dan benar saja, tak lama kemudian, mobil itu terlihat di tikungan. Karena sejak awal tidak berniat sekedar mampir, Zane tadi sengaja memakai motor, sehingga kendaraan mereka berdua bisa muat di halaman. Kalau dia bawa mobil dan parkir di pinggir jalan semalam suntuk, bisa-bisa besok pagi sudah didemo warga. Setelah memasukkan mobilnya, Sabrina langsung melompat turun dan memeluk lehernya dengan muka semeringah. "Kok nggak bilang mau kesini?" tanya perempuan itu manja.
Inspeksi kok bilang-bilang. Zane mendengus pelan. Dari mana aja lo? Pergi makan sama Ibel. Tumben? Sama cowoknya. Sabrina lalu dengan semena-mena langsung duduk di pangkuannya, memberi Zane kecupan di kedua pipi. Nginep sini, ya? Kangen. Perasaan tadi pagi masih ketemu, deh. Zane jual mahal. Pokoknya kangen terus. Sabrina mengecupnya lagi. Dan kemudian suara gonggongan Milo dari dalam rumah membuat perempuan itu berdecak kesal. Tuh anak felingnya kuat banget, deh. Gangguin mulu, belum ngapa-ngapain juga. Emang bisa ngapain di teras gini? Zane susah payah bangkit berdiri, karena Sabrina tidak mau menyingkir, malah melingkarkan kaki ke pinggangnya. Alhasil, Zane terpaksa menahan pantatnya biar tidak melorot jatuh. Sinin kunci rumah. Sabrina mencari-cari kunci di dalam tas dan mengangsurkannya. Begitu pintu terbuka, Zane langsung menjatuhkannya di atas sofa. Gue lapar. Elo kan udah makan. Bikinin Indomie goreng sana. Zane selesai makan, Sabrina selesai mandi. Zane mesa-mesa melihatnya keluar dari kamar mandi, hanya memakai kaos oblong longgar dan kepala terbungkus handuk. Cantik. Nyegerin. Seolah-olah memanggil-manggil minta cepat-cepat dihalalin. Elo juga buruan mandi sono, Bang. Biar sekalian nyuci sekarang. Udah kehabisan baju ganti gue. Zane meletakkan gelasnya yang sudah habis isinya ke dalam sink. Padahal biasanya cewek-cewek bajunya banyak. Baju kerja bekas kuliah dulu MAH banyak. Baju buat di rumah, gue nggak punya. Oh iya ya, Elo kalau di rumah sendirian kan suka bugil. Sabrina melemparinya dengan sandal, tapi meleset. Iya, jangan ngamuk, dong. Gue copot, nih. Zane kemudian melepas kemejanya. Sabrina menerimanya dengan muka kesal yang dibuat-buat. Zane lalu menyerahkan celana panjangnya juga. Saat akan mencopot boxer, barulah perempuan itu menjerit heboh. Sabrina mewek. Zane jadi serba salah. Padahal kalau diingat-ingat, Sabrinalah yang lebih pantas disalahkan dibanding dirinya. Kesalahannya cuma terlalu penasaran, dan itu manusiawi. Sedangkan Sabrina, siapa suruh perempuan itu duduk di atas perutnya, menggodanya habis-habisan? Siapa suruh menyimpan kontak papinya dengan nama ambigu? Zane cuma korban di sini. Kenapa tadi diangkat? Tanya perempuan itu lagi, sambil sesenggukan. Suara sesenggukannya sebenarnya tidak sebanding dengan matanya yang cuma berkaca-kaca, tidak sampai mengeluarkan air mata, membuat Zane ingin mencubit pipinya dengan gemas alih-alih mengasihaninya. Penasaran? SAB. Abis kontaknya lo kasih emot love. Terus foto profilnya juga nggak ada mukanya. Cowok mana yang nggak kepo ngeliat ada video call kayak gitu di HP pacarnya? Kan bisa nanya dulu. Nggak perlu diangkat. Ya, maaf. Refleks. Sabrina tiba-tiba saja sudah mencubit pinggangnya, membuat Zane mengaduh. Baru pacaran saja dia sudah jadi korban KDRT. Bagaimana kalau Zane benar-benar menikah dengannya? Salah dikit saja, bisa-bisa dia disuruh beli makan sendiri, nyuci baju sendiri, tidur di lantai sama Milo. Terus kalau udah kayak gini mau gimana? Mati abis ini gue digantung ama Ibel. Sabrina membanting ponselnya yang sudah dimatikan ke atas kasur karena jelas dia terlalu rakyat jelata untuk membuangnya ke lantai kemudian berjalan keluar. Zane melongo. Cepat-cepat disambarnya handuk yang tadi dia lempar ke kursi, melilitkan ke pinggang,
dan bergegas menyusul. SAB, "Wai, mau kemana?" Tapi ternyata yang dikejarnya hanya pergi ke dapur untuk mengambil air putih dari dispenser. Zane duduk di salah satu stol di depan countertop, menunggunya selesai minum. Sabrina memandangnya dengan wajah ketus. "Gue kesel sama lo." Zane hanya bisa menghela napas, tidak mampu berkata-kata. Padahal baru aja tadi sore, Ibel ngancem bakal mulangin gue ke Surabaya kalau gue macem-macem. Gak mungkin dipulangin juga kali. Kan di sini Elo kerja. Mau wisuda juga, banyak yang mesti diurus ke kampus. Sabrina cemberut, meletakkan gelas kosongnya ke meja. Zane mendesah pelan. Dia tidak punya pilihan lain. "Besok gue ke Surabaya, deh. Jelasin ke papi lo." Sabrina melotot. "Emang mau ngomong apa?" "Ya ngomong apa adanya." "Emang lo pengen gue ngomong gimana?" Sabrina diam. Paling mentok juga disuruh nikah, kan? Kenapa khawatir banget, sih? Kayak ketahuan lagi ngapain aja. "Ketahuan ngapain aja ah?" Sabrina mencubitnya lagi. "Elo mau nikah umur segini?" "Lah? Elo nggak mau?" Ganti Zane yang melotot. Sabrina tiba di kantor pagi-pagi disambut dengan nasi uduk di meja rooftop, lengkap dengan tampang-tampang haus hiburan ala Karen dan Timothy. Plus Akmal yang tumben-tumbennya ikut nimbrung. Sekarang memang tanggal muda bagi kantong mereka. Tapi karena pekerjaan minggu-minggu ini lumayan padat, untuk sekedar pergi massage atau nonton bioskop saja mereka tidak sempat, kecuali Sabrina yang kemarin memaksa menolak lembur demi pergi makan di tempat murah bersama calon kakak ipar tercinta. Jelas mereka sedang penat-penatnya, karena sepulang dari Sydney bahkan tidak diberi waktu libur. Dan yang tidak pergi ke Sydney sudah lelah duluan, karena harus mencover pekerjaan yang lain. Tadi dibeliin lauk empal, tapi nanti ganti duitnya. Timothy menggeser kursi di sebelahnya supaya Sabrina bisa duduk. "Jatah ucup sama gue, Elo yang bayar. Dengar-dengar kemarin di Sydney anak-anak lo jajanin semua, gue kagak. Kan oleh-oleh lo dapet. Yang lain enggak." Sabrina manyun, mulai membuka bungkus nasinya. Kebetulan sekali dia belum sarapan. Dan sedang tidak ingin mendebatkan uang yang tidak seberapa. "Ayo kasih kita hiburan." Karen lalu menodong. "Ceritain tentang Elo yang kepergok Bimo lagi berbuat mesum di rumah bos. Junet mulu yang dikasih tahu, kita kagak." Sabrina menelan suapan nasinya. "Junet emang hoki aja. Nggak sengaja ketemu gue sama Bimo kemarin di venue. Tapi udah basi juga, sih, itu cerita." "Ya udah, ceritain yang lain. Progres lo bikin Dubai udah sampai sejauh mana, misalnya?" Sabrina kontan melotot mendengar celetukan Timothy itu. Meski cuma bercanda, dia rada ngeri saja membayangkan dirinya dan Zane benar-benar menjalankan program semacam itu. Di umur segini, bisa kacau hidup mereka berdua. Sekarang saja sudah runyam. Gimana mau ada progres? Baru foreplay aja udah kepergok bokap gue. Sabrina akhirnya manyun, berharap dengan menceritakan keapesannya dan menghibur yang lain, dia bisa dapat pahala. "Lah? Gimana ceritanya?" Bego. Kontan semuanya antusias. Sabrina pun cerita panjang lebar. Lalu diakhiri dengan desahan panjang, mungkin untuk ke-1000 kalinya sepanjang dongengnya tadi. "Menurut kalian, papi gue bakal gimana?" Nembak mati Zane di tempat. Tanpa intro. Timothy menyahut. Sabrina mendengus. "Belum juga gue cicipin, udah lo doain mati aja.
Jahat lo. Lagian nanyain yang udah jelas gitu. Bego. Udah pasti disuruh langsung nikah, lah. Timothy mengerutu. Tapi dipaksa LDR dulu. Tunggu Kak Ibel beres. Tunggu Elo ama si bos dianggap layak membina rumah tangga. Baru deh, kalian nyusul resepsi. Kenapa lo kepikiran LDR segala, sih? Gue jadi bayangin bakal dipaksa lanjut kuliah di SB, nih. Ya elah, Jakarta SB doang. Daripada lo dosa terus, tiap malam skidi papap ama si bos. Akmal ikut-ikutan memojokkan. Tim. Sabrina berusaha keras mengatur napas. Dadanya sesak. Rasanya ingin menangis. Mana ada undangan pernikahan H2 belum tersampaikan? Salah cetak pula. Bisa abis dia dibantai klien. Mana kliennya anak gubernur? Mana kliennya sepupu Bimo? Dan yang salah cetak adalah undangan untuk Papa Zane, calon mertuanya. Ya Tuhan, lutut Sabrina benar-benar dibikin lemas. Paan? Timothy, yang kemarin-kemarin diserahi tanggung jawab untuk mengambil alih pekerjaan Sabrina selama proyek Sydney, menoleh dengan tampang tak berdosa. Sini kasih gue lihat daftar undangannya Bang Faiz. Sabrina duduk di kursi terdekat. Karen yang melihatnya memucat, dengan sigap menggeser gelas minum Sabrina ke pemiliknya. Timothy mengutak-atik laptopnya sesaat. Ada apaan sih? Ampe biru gitu muka lo? Kayak lagi sekarat. Di daftar undangan ada nama bokapnya si bos? Sabrina balik, tanya dengan suara lemah. Timothy hanya mengangkat bahu. Mana tahu, gue? Ribuan gitu, cuma sekilas lihat. Udah gue kasih kurir semua, dan laporan pengirimannya juga udah gue kirim ke Elo. Gue belum sempat lihat. Sabrina menangkup wajahnya dengan kedua telapak tangan dan mulai sesenggukan. Seperti biasa, suaranya keluar lebih dulu ketimbang air matanya. Emang ada beberapa VIP yang belum nyampe undangannya, sih? Tapi udah gue konfirmasi ke chefnya. Timothy lalu menyerahkan laptopnya. Sabrina segera mengambil alih. Menggulirkan layar dan membaca dengan cepat. Keempat temannya langsung datang merubungi karena kepo. Namanya siapa, ya? Sabrina menggumam. Lo nggak tahu nama Camer? Akmal mendelik. Abram. Junet menepuk-nepuk pundak Sabrina untuk menenangkan. Cari yang belakangnya Abram. Kenapa sih, emang? Undangannya salah cetak. Mbak Is tadi dikabari sama sekretarisnya. Kira-kira kerjaan dia apa, ya? Ampe jadi tamu VIP gitu. Gue jadi lemes, nih. Karen mengambil alih mouse dari tangan Sabrina yang mulai terlihat gemetaran. Menggulirkan layar dengan cepat. Coba sheet yang ini, deh. Timothy menunjuk layar dengan jari, menunjuk sheet daftar undangan belum tersampaikan. Hanya ada 5 nama di sana. Dan semua pasang mata langsung tertancap ke baris teratas. Abraham? Parah sih kalau nama belakang yang salah. Timothy menggumam. Tapi Sabrina punya kecemasan yang berbeda. Napasnya kali ini benar-benar terputus. Pandangan matanya jadi buram, dan kepalanya mendadak terasa berat. Ini nggak lucu sama sekali. Gile, Bang Zane anaknya di Ruth Abram Hotel? Kok nggak meyakinkan? Kan, gue bilang juga apa? Karen mendengus keras. Dulu gue udah nebak, begitu lihat Bang Jeff. Malah pada ngakak denger hipotesis gue.
Kalau orang yang ini sih baru balik dari LN kemarin dan gak langsung ngantor. Sekretarisnya juga gak ada. Tapi udah gue telepon dari 2 minggu yang lalu, malah. Timothy bersuara. Ingat betul karena undangan bermasalah hanya segelintir jumlahnya. Sabrina mengangguk suram. Speechless. Sakit. Was-was. Yang namanya Roger bukan cuma pacar Ibel, kan? Timothy yang akhirnya berangkat ke Abram Hotel untuk menyampaikan undangan baru dan permohonan maaf, karena Sabrina nampak akan mati jika harus mengurusnya sendiri. Sisanya langsung berangkat ke Sheraton untuk persiapan venue. Bimo sudah menunggu di sana, dan saking banyaknya yang harus dikerjakan untuk gladi resik besok malam, Sabrina jadi tidak punya waktu untuk meladeni keresahan hatinya. Sebenarnya mudah saja mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di benaknya sejak tadi itu. Tapi dia pilih mengabaikan saja. Pilih menunggu bom meledak dengan sendirinya. Minimal biar cuma dia yang kena. Ibel jangan. Bahkan saking sibuknya, dia jadi kehilangan selera untuk menanyakan kabar Zane yang seharian memang tidak menghubunginya. Kelihatan capek banget, SAB. Satu kecupan mendarat di puncak kepalanya dari belakang, membuat jantung Sabrina nyaris copot. Zane merengkuhnya. Orang yang seharian diabaikan, padahal sedang berjuang keras memohon restu di rumah papinya. Udah beres, kok. Sabrina menyahut suram, mengelus pelantangan yang melingkari pinggangnya. Yang lain mana? Zane bertanya lagi. Di pos masing-masing. Abis ini koordinasi bentar, terus balik. Good. Lusa papa lo dateng, nggak? Kesini? Diundang? Sabrina mengangguk, melepas pelukan Zane dan balik badan. Lihat aja sendiri. Kalau pejabat penting yang ngundang, kayaknya kecil kemungkinan gak dateng, kan? Sabrina cuma menghela napas. Lo pucet, SAB. Sakit? Sabrina menggeleng lemah. Abis ini mau ke tempat gue aja? Perempuan itu menggeleng. Gue pulang aja, deh. Elo juga pulang ke apartemen lo sendiri. Malam ini pengen tidur nyenyak soalnya. Dih, emang kalau sama gue nggak nyenyak? Nggak. Sempit sama gerah soalnya. Zane menjita kepalanya dengan gemas. Terus lo nggak penasaran bokap lo ngomong apa aja sama gue, gitu? Abis acara aja, ya? Ngobrolinnya. Sekarang lagi hektik banget. Tenaga gue keforsir. Zane merengkuhnya lagi dan mengusap-usap belakang kepalanya dengan sayang. Oh, oke. Cepet kelarin kerjaan lo, gue tunggu di lobi. Nanti baliknya gue antar. Sabrina merebahkan diri di kasur, dan Milo langsung berlari mengikuti kepelukannya. Di elus-elusnya bulu lembut itu, mencoba mengurangi sesak yang dia rasakan di dada. Dia terlalu cemas. Pacar Ibel nggak mungkin Papa Zane, kan? Bang Roger mukanya nggak ada mirip-miripnya dengan Bang Jeff, apalagi Zane. Posturnya saja yang sama-sama tinggi besar. Tapi postur kan dibentuk, bukan alami. Lagi pula yang bernama Roger pasti ada banyak sekali di muka bumi ini. Roger Abram. Roger Abram. Sabrina berusaha mengingat-ingat. Pacar Ibel hanya mengucapkan nama depan saja. Selain itu, usianya baru 50-an. Kalau dia adalah Papa Zane, bukankah seharusnya 60-an? Tapi itu juga tidak bisa dijadikan acuan, sih. Dia tidak memiliki datanya. Padahal bisa saja orang tua Zane married by accident dan sudah punya anak di usia belasan. Tapi di sisi lain,
Masa dia cemas hanya karena nama depan mereka sama? Terlalu mengada-ada, sih. Dia hanya terlalu takjub, karena baru sehari setelah diperkenalkan dengan pacar Ibel yang bernama Roger, dia diberitahu juga bahwa Papa Zane bernama Roger. Sementara nama itu sebenarnya kurang populer. Lagian mana mungkin Papa Zane mau memacari cewek ingusan seperti Ibel? Dia mau cari calon istri apa calon anak? Ibel MAH jelas nggak bisa ngapa-ngapain. Terus orang-orang mau bilang apa? Kalau calon istrinya jauh lebih muda dibanding anaknya sendiri? Sabrina mendengus pelan, mengusap gemas perut Milo. Gue overthink banget hari ini, deh, gumamnya. Milo menjilat-jilat tangannya. Sabrina lalu bangkit berdiri. Makan yuk, gue lapar. Milo mengikutinya ke dapur. Langsung standby di depan mangkuk serealnya. Wait. Tangan Sabrina tertahan di pegangan kabinet. Mulutnya ternganga. Zane anaknya di Ruth Abram Hotel? Sabrina langsung jatuh terduduk di lantai. Lututnya lemas seperti jeli. Kok dia mau sama rakyat jelata kayak gue? Dia lalu menggeleng. Bukan itu masalahnya. Cowok-cowok normal seumur dia jelas nggak bisa nolak pesona gue. Wajahnya berubah ngeri. Tapi, bokapnya bakal mau nerima gue nggak sih? Nggak lucu aja kalau gue dikira mau nambang emas. Keesokan harinya, Sabrina sudah lupa akan kecemasannya semalam. Nggak sempat. Nggak ada waktu. Sejak pagi buta, dia sudah berangkat ke Sheraton, memastikan semua persiapan untuk gladi resik hari ini dan resepsi besok malam berjalan lancar. Yang diundang untuk gladi resik tidak banyak. Hanya keluarga mempelai, bridesmaids, serta groomsmen. Selesai acara, Sabrina duduk selonjoran di panggung. Capek luar dalam. Anehnya saking capeknya, moodnya untuk menangis dan meratapi nasib lenyap begitu saja. Kenapa? SAB? Junet duduk di sebelahnya. Sabrina menoleh. Ada yang bawa counterpain nggak? Kaki gue kayaknya udah nggak bisa dipakai jalan lagi, deh. Junet kontan menoyor kepalanya. Lebay. Sumpil, ini lebih capek dibanding nikahannya Edgar. Dengkul gue ampe mati rasa. Ah, itu kan karena kali ini Elo yang jadi PJ-nya. Coba kalau PJ-nya gue, pasti Elo sama yang lain udah enak-enakan bangun kesiangan. Santuy, mentang-mentang gue multitasking. Junet mendengus keras. Sungkem gak lo ama gue sekarang? 3 hari gue cuma tidur 4 jam gara-gara project lo. Sabrina meringis. Akmal berjalan mendekat dan melempar tiup counterpain padanya. Lo suruh sungkem, yang ada gue nanti ngesot ke parkiran, saking udah gak bisa dipakai lagi kaki gue. Sabrina lebay, membuat Akmal ikut menoyor mukanya. Bilang aja lo mau modus, biar digendong abang bos. Tai. Sabrina mencoba bersabar. Ngenes sekaligus bersyukur. Teman-temannya jarang membawa aura negatif. Ya meski mulut mereka kayak nggak pernah disekolahin, mereka jarang mengeluh dan membesar-besarkan masalah. Kalau ketahuan lagi sedih dan apes, ketemu mereka tetap akan dibully juga, membuatnya batal mengeluh atau bersusah hati. Terlanjur beda modnya. Ah, Sabrina MAH kaki dipakai alesan aja pasti. Karen dan Timothy berjalan mendekat, ikut duduk di pinggir panggung. Dia pasti lagi insecure aja. Tadi gue lihat dia dikenalin ke Camer. Pas banget dandanannya kayak babu gini. Pasti dia galau, gimana kalau sampai nggak direstui? Sabrina mendengus. Jelas dia takut nggak direstui, tapi dengan alasan lain.
Tapi gampanglah, dipikir nanti setelah mandi keramas. Sudah 3 hari dia tidak keramas. Dan terakhir mandi tadi pagi. Sekarang badannya lengket seperti ikan. Kita evaluasi besok aja ya, di kantor. Sabrina berujar. Iyalah, udah malam banget. Elo jangan kayak Mbak Is dong, meres tenaga kita dengan tidak manusiawi. Bonus sih bonus, tapi kita bisa mati sebelum dapat bonus kalau diforsir terus. Akmal sok imut. Sabrina manggut-manggut saja, kemudian berusaha berdiri. Akmal membantu menarik tangannya karena kasihan. Mau diantar? Apa Bang Zane masih nungguin? Tanyanya. Doi nunggu di lobi. Oke. Sabrina memakai tasnya di bahu, kemudian memandang keempat temannya. Makasih semuanya. Kerja kalian keren banget hari ini. Gue nggak bisa apa-apa kalau nggak ada kalian. Peres. Karen mencibir. Sabrina cuma ngakak, kemudian berlalu. Di mobil, dia pilih tidur karena memang matanya terasa berat. 2 hari berada di bawah sorot lampu dengan sound system bervolume lumayan, membuat kesehatan mata dan kupingnya agak mengkhawatirkan. Zane tidak mengganggunya sama sekali, membiarkannya lelap. Bahkan lelaki itu tidak membangunkannya ketika mereka sampai. Sabrina sadar saat Zane menggendongnya masuk ke lift privat. Dia memang tidak selelap itu. Dia hanya tidak sanggup membuka mata, meski seluruh inderanya masih sadar penuh. Zane merebahkannya di kasur, melepas sepatunya. Sabrina baru membuka sedikit matanya saat lelaki itu berlalu ke kamar mandi. Matanya perih sekali saat dibuka. Sedih. Kesal. Sumpah, prank semesta kali ini benar-benar nggak lucu. Bisa-bisanya setelah membuatnya jadi sebucin ini pada bosnya sendiri, sekarang mereka berdua mau dipisahkan begitu saja? Jangan ngada-ada, deh. Please. Harus ada jalan keluar. Sampai mampus juga Sabrina nggak akan menyerah begitu saja. Apa perlu dia carikan cowok lain yang lebih tajir, lebih muda, lebih cakep untuk kakaknya? Atau dia coba bujuk Mama Zane, yang sudah menganggap dirinya anak sendiri, biar mau rujuk dengan mantan suaminya? Atau dia berpura-pura hamil duluan saja? Atau sekalian hamil beneran? Cewek itu lalu langsung bangkit berdiri. Bang, tungguin. Gue ikut. SAB, buset, gue lagi mandi. Zane berseru heboh saat pintu kamar mandinya tiba-tiba terbuka dan wajah tanpa dosa Sabrina langsung muncul setelahnya. Zane jarang mengunci pintu kalau mandi. Sudah kebiasaan, karena seingatnya dia tinggal seorang diri. Lagi pula, bukannya tadi cewek sableng itu sudah terlelap? Buru-buru dia matikan shower jetnya, dan baru ingat handuknya ada di luar shower box. Sial! Gila lo, SAB! Zane mengutuk saat cewek itu berjalan mendekat, berusaha menutupi asetnya sebisanya dengan tangan. Sabrina mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena kaca yang melindunginya sekarang jadi buram terkena uap air. Tapi tetap saja Zane was-was. Dia tidak ingin disergap saat tidak siap begini. Apalagi sekarang dia sedang tidak terlihat keren sama sekali. Tadinya gue mau ngikut mandi. Tapi ngelihat muka lo horor gitu, nggak jadi, deh. Cewek itu menyahut santai, lalu memandang berkeliling. Dia menemukan handuk Zane dan mengambilnya, lalu berjalan menyeberangi ruangan. Zane makin siaga. Tapi ternyata Sabrina cuma berniat mengulurkan handuk. Zane membuka sedikit pintu kacanya, menerima handuk itu dan segera melilitkan ke pinggang, lalu berjalan keluar. Gue nggak mungkin nggak mandi.
tapi lemes. Gimana ya, enaknya? Sabrina bertanya padanya. Zane kontan menautkan alis, tidak sanggup menjawab. Ya memangnya dia bisa menjawab apa? Mau gue mandiin? Sarap. Zane sudah akan mengamuk karena merasa harga dirinya diruntuhkan, tapi nggak jadi. Kenapa sih setiap melihat Sabrina, dia jadi nggak bisa marah? Mukanya terlalu manis untuk dimarahi. Apalagi sekarang bukan cuma manis, tapi terlihat sendu juga. Jadi pengen peluk. Lagi pula, biarlah impas. Zane sudah pernah melihatnya, sekarang gantian dia yang dilihat. Secara live. Meski Zane lebih yakin tadi yang terlihat hanyalah siluetnya saja dari balik shower box. Ya jangan lama-lama mandinya. Abis itu langsung makan. Belum makan kan, Elo? Pasti? Zane berdiri menjajari Sabrina. Sabrina mendongak sedikit, memincingkan mata. Karena berdiri tepat di depannya, Zane bisa melihat wajah kesayangannya itu terlihat lebih lelah dibanding biasanya. Itu masih ada busa shampoo di rambut lo, Bang? Zane meraba-raba rambutnya, otomatis jadi kesal lagi, batal melow. Elo, sih, main masuk aja. Orang gue belum kelar. Ya udah, lanjutin. Nggak kelihatan juga kok, dari sini. Sabrina lalu berjalan ke arah kloset dan duduk di atasnya. Zane berkacak pinggang. Ya kali, gue mandi ditungguin begini. Buruan. Sabrina mengulangi ucapannya. Abis ini tolong gantian keramasin gue. Gue udah nggak sanggup berdiri lama-lama. Lalu perempuan itu merem, membuat Zane jadi menghampirinya karena khawatir. Karena tangannya sendiri dingin setelah mandi, badan Sabrina jadi terasa sangat panas saat dia sentuh. Pusing? Zane bertanya cemas. Sabrina mengangguk tanpa membuka mata. Tolong keramasin ya, kalau nggak mau mandiin sekalian. Kepala itu terkulai lemas di pundaknya. Nampak ringkih, membuat Zane bukan saja cemas, tapi juga mulai takut. Sabrina nggak boleh sakit. Zane membuang napas berat, mengabaikan rambutnya sendiri yang belum terbilas sempurna. Tunggu bentar. Dia lalu berjalan keluar untuk mengambil handuk satu lagi untuk Sabrina. Karena Sabrina terlalu malas untuk mengunyah, Zane terpaksa hanya memberinya jus, yang bahkan disedotnya sambil merem di tempat tidur. Awas kalau sampai mak lo kambuh. Langsung gue pecat. Zane duduk di sisinya setelah membereskan sisa jus Sabrina. Berdecak kesal berkali-kali. Bayangkan saja, masa karyawannya mengabaikan kesehatan hanya demi gaji yang tidak seberapa? Sabrina tidak menyahut, malah menarik tangannya supaya ikut merebahkan diri. Zane pasrah saja saat dadanya dijadikan bantal dan satu lengan kurus perempuan itu memeluk pinggangnya. Padahal tadinya gue semangat 45 mau merealisasi proyek, kita bikin adek buat Milo. Tapi ternyata gue terlalu capek. Perempuan itu meracau, ngawur, membuat Zane pilih diam saja daripada ikut-ikutan ngawur. Jadi sekarang biarin gue tidur dulu bentar. Jangan kemana-mana. Nanti pas bangun gue pengen ngobrol. Zane mengelus belakang kepalanya. Selembut yang dia bisa. Takut membuat Sabrina makin pusing. Tidur aja, ngobrolnya besok pagi. Sabrina menggeleng. Gue juga pengen makan midnight snack soalnya. Ketika Sabrina bangun di tengah malam, Zane masih terjaga di posisi yang sama, mengelus-elus punggungnya yang terbungkus 2 lembar selimut, cara tercepat yang dipilih Zane tadi untuk memberinya pakaian, alih-alih memakaikan kaos dan jaket, serta celana panjang.
Sabrina mesem sambil mengelus pipi kasar Zane yang butuh dicukur itu. Ternyata pas bangun udah gak pengen ngemil. Cewek itu menggumam. Zane mendengus. Gue gak suka ya, lo kerja seharian sampai lupa makan begini. Serius bakal gue pecat beneran kalau keulang lagi. Sabrina mencebikkan bibir, mengejek. Gue resign duluan sebelum dipecat, kali. Udah resmi lulus ini. Bisa ngelamar di tempat yang lebih layak. Zane mencubit pipinya. Dalam hati agak ngeri juga membayangkan kantornya kalau sampai ditinggal Sabrina. Pasti bakal sepi. Hatinya juga. Gak usah kerja dulu, lah, SAB. Masih muda ini. Lanjut S2 aja dulu. Gue juga rencana lanjut tahun ini. Kita tinggal bareng aja. Kalau bisa malah sekampus. Elo maunya lanjut kemana? Sabrina mendengus lagi. Jangan kayak Bimo, ya? Belum apa-apa udah mau ngasih-ngasih. Belum tentu juga besok Elo masih bucin sama gue, atau sebaliknya. Zane mencubit pipinya lagi, kali ini lebih keras. Jangan ngada-ada, ya? Udah gue mandiin gitu, masih mau nyari cowok lain? Sabrina meringis. Beringsut menaikkan posisi tubuhnya, lalu mengecup pipi Zane. Kita mana tahu apa yang bakal terjadi besok, Bang? Dia benamkan wajahnya di leher hangat lelaki itu. Sekarang sih, mana berani gue kepikiran ngelirik yang lain. Gue udah jadi bucinnya Elo. Lagian kalau gue tinggalin, gue takut lo dendam dan nyebarin aib gue. Bisa-bisa gue gak laku seumur hidup. Gak gitu juga, kali. Zane merengkuhnya erat. Udah ah, jangan ngomongin yang enggak-enggak. Sabrina diam. Cuma beberapa kali menghela napas. Menimbang-nimbang ingin mulai dari mana. Banyak yang ingin dikatakannya, dan semuanya tercekat di kerongkongan. By the way, Acia nggak mau dinyalain lagi? Elo nggak mati kegerahan apa? Tanya perempuan itu akhirnya, baru sadar dirinya sudah tidak kedinginan lagi. Zane menunduk memandangnya. Sabrina duduk di salah satu meja outdoor sebuah restoran pasta, berdua dengan papinya. Mereka berdua baru selesai belanja kebaya untuk Sabrina dan Ibel, dan setelan baru untuk sang papi. Juga sudah ke salon dan studio foto, booking untuk hari haji, semua persiapan untuk wisuda sudah beres. Terakhir, yang bikin ribet adalah sertifikat TOEL sebagai salah satu berkas persyaratan wisudanya. Yang belum keluar, tapi sudah teratasi, digantikan surat keterangan dari Language Center bahwa dirinya sudah mengikuti tes. Yang kurang tinggal mengikuti gladi resik saja. Ibel belum ngabari? Papi bertanya sambil membuka-buka buku menu, sementara Sabrina masih sibuk menghubungi sang kakak. Nggak diangkat, dari tadi. Lagi sibuk kali, jadi nggak bisa izin keluar, biarpun udah jam makan siang. Papi cuma mendengus pelan, mengoper buku menu ke Sabrina setelah menemukan apa yang ingin dipesannya. Zane mana? Masa udah 2 hari papi di Jakarta nggak nongol sama sekali batang hidungnya? Nggak sopan. Sabrina sok serius membaca-baca menu, mengulur-ulur waktu untuk menjawab. Kamu nggak bilang papi udah di sini? Papinya bertanya lagi. Kali ini Sabrina terpaksa mengangkat wajah dan memandangnya. Pasang senyum semanis mungkin. Enggak. Sabrina nggak enak dong sama Ibel kalau ketahuan ngenalin Zane duluan dibanding cowok dia. Lagian kan rencananya siang ini pacar Ibel mau ikut makan juga. Sabrina kembali menatap buku menunya. By the way, pacar Ibel udah tua dan super tajir. Kok Ibel selalu ngajakin makan junk food gini, sih?
Dasar cewek nggak berbudi luhur. Bisa-bisa dia batal dilamar karena si cowok takut cepat mati kalau hidup sama dia. Papi kontan memukul anak gadisnya itu dengan papan kayu nomor meja, membuat Sabrina mengaduh keras. Papi tuh, ya, mentang-mentang SAB belum bisa berkontribusi untuk hidup papi, demen banget ngetok-getok pala. Ini di dalamnya ada otak loh, Pi. Modal besar untuk melanjutkan hidup. Papi rela menghidupi SAB sampai tua seandainya SAB nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena cedera otak. Papi memukulnya sekali lagi, ditambah omelan yang lebih panjang dibanding omelannya sendiri tadi. Akhirnya Sabrina pilih mengalah daripada durhaka. Oh iya. Sabrina menurunkan nada bicaranya. Posisi duduknya juga jadi menunduk dekat meja, seolah-olah yang akan diucapkannya begitu penting dan tidak boleh sampai bocor ke telinga pengunjung lain di meja sebelah. Papi jangan sampai keceplosan ngasih tahu Ibel, ya, soal yang papi mergokin SAB sama Zane bercanda kelewatan waktu itu. Please. Ibel tuh lebih sadis dibanding papi sama mami disatuin. Tahu deh, dia itu nurun siapa sifatnya. Bercanda kamu bilang? Karena akhirnya kepalanya mendapatkan satu teplakan lagi, Sabrina bertekad tidak akan buka mulut lagi. Hidupnya memang gak pernah benar. Salah terus. Bisa jadi, dulu pas proses pemuatan dirinya, papi mami gak bener-bener niat. Gak pakai doa dulu. Atau gak, bikinnya buru-buru karena Ibel yang waktu itu udah teka keburu mergokin mereka. Bisa jadi. Sabrina bisa memaklumi Ibel yang membatalkan acara makan siang mereka 2 hari yang lalu dengan alasan pekerjaan. Tapi saat sampai waktunya memasuki aula di hari wisuda dan kakaknya itu tidak juga muncul, mau tidak mau dia jadi cemas. Ibel nggak bilang apa-apa ke papi? Tanya cewek itu sambil bersiap-siap masuk aula, bahkan tidak sempat cemburu melihat wisudawan lain sudah memeluk banyak buket bunga serta dikerumuni keluarga dan teman-temannya. Dia sendiri sudah mewanti-wanti Zane dan anak kantor lain untuk tidak datang. Dia memang ingin merayakan wisudanya bersama papi dan Ibel dulu. Baru nanti malah menraktir mereka semua makan enak, sekalian ngobrol-ngobrol tentang rencana resignya. Tapi saat Ibel lagi-lagi tidak ada kabar, Sabrina jadi ambiar dan berpikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan Bang Roger sudah memberitahu kakaknya itu bahwa dia dan Zane pacaran? Jangan-jangan karena hal itu, mereka jadi bertengkar dan Ibel jadi marah padanya, merasa dikhianati adik sendiri? Kamu masuk dulu, deh. Gantian papi yang hubungin. Karena tidak mungkin menunggu lebih lama, Sabrina terpaksa menyetujuinya. Di dalam aula biasanya susah signal, entah kenapa. Dan menyebalkannya lagi, tidak ada wifi di dalam. Pi, kalau Ibel ngangkat teleponnya, bilangin SAB minta maaf. Ibel nggak perlu ngalah buat SAB lagi. SAB sayang Ibel. Ibel benar-benar tidak datang. Juga tidak berada di rumahnya ketika Sabrina mendatanginya seorang diri, sepulang wisuda. Papi dia tinggalkan di rumah, bersama Milo, karena sudah nampak kelelahan setelah duduk seharian di tempat wisuda. Selain mencari ke rumahnya, Sabrina tidak tahu harus kemana lagi. 3 teman akrab Ibel tidak ada yang bisa memberinya informasi. Dan sialnya, ini hari Sabtu, jadi Sabrina tidak bisa menelepon ke kantor tempat kakaknya itu bekerja karena sedang libur. Sabrina ingin menangis. Tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia sampai jatuh terduduk di teras. Nelangsa. Maafin gue, Bel, cicitnya, menatap nanar ke arah pintu yang terkunci. Dari dulu gue nyusahin Elo terus. Elo dari kecil gak pernah bisa pergi main karena harus jagain gue. Harus kuliah sambil nyari duit buat gue juga.
Giliran gue udah mandiri, gue lagi yang jadi penghalang Elo buat hidup bahagia. Sabrina tidak sanggup membendung air matanya lagi. Dia biarkan mengalir begitu saja. Terserah tetangga Ibel mengira dirinya gila. Dia memang sedang gila saat ini. Sabrina ingin membatalkan acara makan malam dengan teman-teman sekantornya, tapi tidak bisa. Karen bilang, Zane sudah terlanjur booking meja di restoran rooftopnya Abram Hotel. Sudah booking suite untuk tempat mereka bermalam juga. Yang lain sudah terlanjur excited membayangkan akan menghabiskan malam minggu di suite hotel bintang 5 begitu. Tentu Sabrina tidak mungkin mengecewakan mereka semua. Ini sih judulnya bukan syukuran gue. Sabrina bersungut-sungut saat akhirnya mereka semua berkumpul. Agak rindu juga setelah tidak bertemu karena dirinya cuti beberapa hari untuk persiapan wisuda. Apalagi dia harus membayangkan ke depannya tidak akan bertemu lagi dengan mereka semua. Bahkan, meski biasanya tidak menyukai Mbak Is dan Mas Gusti, Sabrina yakin akan merindukan wajah menyebalkan mereka berdua suatu hari nanti. Gak apa-apa. Rasa makanannya tetap sama kok, mau Elo apa Pak Bos yang bayar? Junet menyahut, tidak tahu diri. Tapi Sabrina sama sekali tidak menolak mendengar hujatan apapun malam ini. Sabrina melirik Zane sekilas. Yang dilirik cuma mesam-mesem, sampai Sabrina menelan ludah, jadi tidak enak hati sendiri. Dia tidak tega mencuri wajah bahagia itu. Tapi juga tidak punya pilihan lain. Elo tuh, mau jadi istri bos, tahu diri dikit dong, SAB. Diajak makan ke tempat bagus, dandanan masih aja kayak Iyo, bukan kayak tamu hotel. Timothy menyenggol lengannya. Sabrina juga cuma mesem. Dia tadi sudah berdandan dan memilih pakaian yang layak. Tapi mau bagaimana lagi, cetakan mukanya memang bukan muka Crazy Rich. Tapi baguslah. Dia jadi bisa sadar diri. Dia jadi bisa menempatkan diri. Dan syukur bukan orang lain yang menamparnya dengan keras, tapi teman-temannya, keluarganya sendiri. Jadi setidaknya, dia tidak perlu menanggung malu dan dicap gold digger kemanapun dia pergi. Pagi-pagi, Sabrina bangun lebih dulu. Perlahan dia menyingkirkan Zane dari dadanya, yang membuat badannya serasa remuk sekali. Sesaat, dia berpikir apa yang harus dilakukan, sebelum kemudian ingatannya membuat dia mengacak-acak tempat tidur demi menemukan kondom bekas terselip di bawah selimut. Kemudian, dia berjingkat pelan keluar kamar, mengambil pakaian Zane di foyer, dan melemparkannya begitu saja sembarangan ke lantai kamarnya, sebelum dia masuk ke kamar mandi tamu untuk mandi dan bersiap-siap memasak. Setengah jam kemudian, Sabrina sudah selesai mandi dan membuat sarapan, saat akhirnya Zane keluar dari kamarnya dengan linglung. "Did it make mistakes last night?" Pria itu bertanya dengan wajah penuh penyesalan. "What mistakes?" Sabrina balik bertanya. Mengedik ke arah meja makan, mempersilakan duduk. "Jarang-jarang aku masak. Tapi kita cuma punya waktu setengah jam sebelum aku harus berangkat ngantor, jadi makannya nggak boleh lelet." Masih penuh keraguan, Zane duduk di tempat yang ditunjuk untuknya, sementara Sabrina memberi makan kedua anjingnya, sebelum kemudian menuangkan air minum ke dalam 2 gelas. Zane mencoba bicara lagi setelah Sabrina duduk di hadapannya. "Wake up naked in your bed." "Oh, ya?" Sabrina tertawa pelan, menahan rona merah di wajah sambil mengiris frittata di tray dan meletakkan sepotong besar di piring Zane dan piringnya sendiri. Tanpa kentara, perempuan itu merapikan turtleneck di lehernya, berharap dia sudah aman menyembunyikan noda-noda merah yang tertinggal di beberapa tempat di tubuhnya. "Aku nggak tahu apa-apa. Semalam kamu mau digigit Cherry, jadi aku bolehin kamu sembunyi di kamarku."
I don't know what you were doing there last night. Tapi sempat kedengeran ribut-ribut, sih? Zane kelihatan lega. Sabrina kemudian bicara lagi sembari membuat potongan-potongan kecil makanan di piringnya. Sekarang kamu inget nggak, mobil kamu di mana? Kamu kesini naik taksi, terus di kantong celana kamu cuma ada handphone, nggak ada kunci mobil. Aku sempat mau nelpon Mas Ehsan semalam, tapi lupa gara-gara Anabul rese banget. Zane merenung sejenak, terus menggeleng. Nanti aku tanya Ehsan. Sabrina berdecak pelan. Lain kali, kalau mau mabuk, sama aku aja, jangan sama mereka. Temen apaan yang ngebiarin temennya minum sebanyak itu? Zane cuma bisa mengangguk dan mulai makan, menyesuaikan speed makan Sabrina yang cepat. Lalu saat Sabrina hendak bersiap-siap berangkat, dia mengajukan diri untuk mencuci piring. Kamu. Sabrina memandang pria di depannya itu dengan kening berkerut, kemudian mengeluarkan sebuah kartu dari dompet. Mending mandi dulu sebelum keluar. Berantakan banget. Nggak enak dilihat orang. Dia lalu meletakkan kartu akses apartemennya itu di atas meja makan. Kamu bawa aja dulu, aku buru-buru. Tapi jangan sampai diilangin, nanti aku dibunuh sama Andrea. Oke? Perempuan itu kemudian berpamitan ke Milo dan Cherry, meninggalkan Zane bengong sendirian. Kupikir kamu ke Jakarta agak sorean karena keburu kangen istri. Nggak taunya kangen Mas Agus sama Mbak Is. Sabrina cemberut saat mendapati Zane baru tiba di apartemen menjelang pukul 1 pagi. Padahal pria itu sudah landed di Suta sejak pukul 7 petang tadi. Merasa tidak punya pembelaan, Zane hanya bisa menertawakan diri sendiri, segera bersimpuh di karpet dekat istrinya yang masih duduk di sofa living room. Kamu kenapa belum tidur? Malah nungguin. Ih. Sabrina berdecak dan membuang muka. Kamu kalau jadi aku, bisa tidur duluan, nggak? Zane tidak mengerti. Tadi sore, saat dia mengabari telah berangkat menuju Changi, Sabrina melapor bahwa dia akan lembur sampai malam. Lalu, di mana salah Zane kalau dia berbelok ke rumah Agus dan Is alih-alih langsung menuju ke apartemennya yang kosong? Tentu, Zane bersalah karena setelahnya lupa waktu mengobrol dengan Ismail dan Ehsan yang juga ada di sana. Bahkan, dia tidak kepikiran untuk menjemput Sabrina ke kantornya. Tapi kan, Sabrina ada sopir. Kenapa nggak bisa? Biasanya habis lembur, kamu langsung tidur karena kecapean. Zane meraih kedua tangan istrinya, kemudian mengumpulkannya di pangkuan sang wanita. Sabrina kembali berdecak. Ingin menepiskan tangan Zane dari pangkuannya, tapi tidak bisa karena genggaman sang pria terlampau erat. Sebel, tahu. Sabrina masih membuang muka. Satu senyum tipis terulas di bibir Zane. Lantas dengan lembut dia membuka kedua telapak tangan istrinya yang mengepal. Membuatnya terbuka menghadap ke atas dan meletakkan wajahnya sendiri di sana, di pangkuan istrinya. Forgive me, home? I miss you too. Tapi kan tadi kamu masih lembur. Jadi aku nengokin ponakan dulu, mumpung belum pada tidur. Anak-anak yang lain pada nyusul. Jadi lupa waktu ngobrolnya. Aku nelpon kamu apa enggak? Sabrina mencecar. Di atas telapak tangan istrinya, Zane mengangguk lemah. Maaf, aku nggak lihat handphone. Soalnya tadi numpangnya charge di sana, jadi ditinggal di meja. Alesaan. Sabrina makin cemberut. Kalau beneran kangen, pasti sebentar-sebentar ngelihat handphone. Nanya aku udah selesai apa belum? Nanya aku udah mau Otu pulang apa belum?
Zane meringis. Salahin Ehsan, dia kebanyakan curhat. Aku jadi kedistrak. Padahal sebenarnya pengen banget pulang cepat-cepat dan nungguin kamu. Bohong. Serius, Yang? Mana mungkin sih, aku balik ke Jakarta demi dengerin ocehannya Ehsan? Gak penting. Gak penting, tapi kamu dengerin sampai jam segini. Maksudku, gak sepenting itu buat aku sengaja datang dari SG ke sini hanya demi dia. Tapi kan tadi situasinya, udah terlanjur ketemu, udah terlanjur denger ceritanya, dan sejujurnya agak kasihan juga kalau tiba-tiba aku potong keluh kesah dia di tengah jalan. Zane mendongak mencari sepasang mata istrinya. Tapi Sabrina masih menatap ke arah lain. Belum mau menghadap ke arahnya. Kamu kalau ada di sana, pasti ikut kasihan, deh. Ngenes banget tuh anak. Melihat Sabrina belum juga berkutik, Zane lalu melanjutkan, nggak bisa bantu. At least sebagai temen 1 dekade lebih, aku bisa dengerin, kan? Emang ngenes kenapa? Meski belum mau menatapnya, tampaknya sang istri sudah mulai luluh. Zane mesem. Ada cewek yang suka sama dia. Cekah. Ada cewek yang suka. Ngenes dari mananya? But he doesn't like her back. Makanya jadi awkward. Padahal he always her a lot. Bibir Zane menipis. Mengeratkan genggamannya pada pergelangan tangan sang istri. Disukai sama orang gak selalu berarti kabar bagus, kan? Belum kunjung mendapat tatapan dari istrinya, Zane melepaskan satu pergelangan tangan Sabrina dan ganti meraih lengan atasnya. Menggamit lembut. Sayang, kamu agak sensitif begini. Ada kabar apa? Sabrina mendengus pelan. Kamu berharap ada kabar apa? Enggak berharap apa-apa. Cuma khawatir kamu kenapa-kenapa. Aku belum hamil, jadi nggak usah terlalu berharap. Ya kalau memang belum, ngapain juga berharap? Berusaha, dong. Zane meringis. Melepaskan lengan istrinya dan meraih lebih jauh lagi. Kali ini menyentuh dagunya. Memaksa Sabrina menatapnya. Right? Ih, minta maaf yang benar dulu. Zane mengulum senyum. Saya Aang, maafin Ehsan karena bikin suamimu ini lupa waktu. Besok kusuruh dia bayarin kopimu seminggu penuh, deh. Please, maafin Ehsan. Dia lagi galau. Kalau kamu musuhin juga, nanti jadi makin galau. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.